Pernahkah kamu duduk sendirian di malam yang sunyi, menatap langit-langit kamar, lalu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa hidupku rasanya begini-begini saja? Atau justru sebaliknya, kamu merasa ada sebuah lingkaran hitam yang terus berulang, seolah nasib buruk tak pernah bosan mengetuk pintumu. Bagaimana kalau aku beritahu satu rahasia kecil yang sering kali kita lupakan? Bahwa realitas yang kamu jalani hari ini bisa jadi adalah hasil bentukan dari benih-benih cerita yang diam-diam sering kamu bisikkan pada dirimu sendiri di dalam kepala. Mari kita mengalir sejenak, mundur ke belakang. Coba ingat-ingat saat kamu berada di titik terendahmu, saat dadamu sesak, pikiranmu kacau, dan hatimu penuh ragu. Di saat itu dunia di luarmu rasanya ikut runtuh. Semua orang terasa menuntut, jalanan terasa menyebalkan, bahkan udara pun terasa berat untuk dihirup. Tapi coba ingat juga, saat hatimu sedang penuh oleh rasa syukur dan cinta, saat kamu baru saja memeluk seseorang yang berarti, atau saat kamu merasa begitu yakin pada satu impian. Tiba-tiba, hujan yang turun tidak lagi menyebalkan. Senyum orang asing di jalan terasa menenangkan. Dunia yang sama, tapi rasanya sama sekali berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran kita bukanlah penonton pasif dari kehidupan. Pikiran, perasaan, dan niat yang kamu simpan di relung terdalam adalah kuas yang setiap hari melukis kanvas realitasmu. Ada satu fenomena menarik di dunia medis yang seringkali membuat kita tertegun: placebo effect. Seorang pasien yang sedang sakit diberikan sebutir pil kosong, hanya tepung, tanpa kandungan obat sama sekali. Namun dokter tersenyum hangat dan berkata, "Ini obat yang sangat kuat. Kamu pasti sembuh." Dan ajaibnya, tubuh pasien itu merespon. Rasa sakitnya memudar. Sel-sel di tubuhnya bekerja menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya karena satu hal, ia percaya. Tubuhnya tidak bereaksi pada kimia obatnya, tapi bereaksi pada keyakinan yang ada di dalam pikirannya. Jika sebutir pil kosong saja bisa menyembuhkan tubuh yang sakit hanya karena sebuah keyakinan, bayangkan apa yang dilakukan oleh pikiranmu sendiri setiap hari pada hidupmu. Ketika setiap pagi kamu terbangun dan berbisik, "Aku tidak mampu, dunia ini jahat," atau "Aku tidak layak bahagia," secara tidak sadar kamu sedang meminum racun psikologis buatanmu sendiri. Kamu sedang berniat untuk gagal sebelum langkah pertama bahkan dimulai. Perasaan cemas yang kamu pelihara memancar keluar, memengaruhi caramu bicara, caramu mengambil keputusan, hingga akhirnya realitas buruk itu benar-benar terjadi. Tapi disinilah
Pikiran adalah benih, dan niat adalah arah kompasnya. Perasaanmu adalah bahan bakar energi yang menghidupkannya. Saat kamu menetapkan niat dengan tulus, bukan sekadar ingin, tapi merasakan bagaimana rasanya jika impian itu sudah hadir. Ada gelombang yang berubah di dalam dirimu. Langkahmu jadi lebih mantap, matamu lebih peka melihat peluang, hatimu lebih tangguh menerima ujian, dan tanpa kamu sadari, kamu sedang menarik realitas baru itu mendekat ke arahmu. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita malam ini. Apakah pikiran bisa mengubah realitas? Jawabannya, pikiran mungkin tidak bisa serta-merta menghentikan hujan yang turun di luar sana. Tapi pikiran, perasaan, dan niatmu sangat sanggup mengubah bagaimana caramu berdiri di bawah hujan tersebut. Apakah kamu akan meratapi basahnya? Atau kamu akan menari di bawah siramannya? Dan ketika dirimu berubah dari dalam, perlahan namun pasti, seluruh dunia pun akan berkonspirasi untuk ikut berubah bersamamu. Hari ini, peluklah dirimu sebentar. Maafkan pikiran-pikiran gelap yang pernah mampir. Lalu mulai malam ini, niatkan hal-hal baik. Rasakan kehangatannya di dadamu. Dan izinkan pikiranmu melukis realitas indah yang memang layak untuk kamu jalani. Sebab realitasmu dimulai dari cara kamu menyapa dirimu sendiri di dalam hati.